Bapak, Ibu, dan saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita memasuki spiritual check up yang ke-9. Spiritual check up yang ke-9. Dan hari ini kita akan bersama menghayati tentang pengampunan. Karena apa? Spiritual check up yang ke-9 adalah jika kerohanianmu baik, maka aku, saudara, kita makin cepat mengampuni. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita makin cepat mengampuni dengan tulus atau tidak? Apakah kita cepat mengampuni dengan tulus atau tidak? Jika tidak, berarti kerohanianmu, kerohanian kita ini rendah. Sebaliknya, jika kita mampu mengampuni dengan tulus dan cepat, maka berarti kita sudah masuk pada orang yang memiliki tingkatan kerohanian yang sehat. Jika tidak, belum sehat. Jika iya, sehat. Sekali lagi, apakah kita mampu untuk memberikan pengampunan secara tulus? Itu pertanyaan penting untuk spiritual check up yang ke-9. Apakah kita, saudara saya, mampu untuk mengampuni secara tulus? Kita akan bersama-sama membaca bagian penting dari Alkitab dan kita akan hayati hal ini, saudara. Kolose pasal 3 ayat 13 yang demikian sabda Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah tentang pengampunan memang tidak mudah. Dan ini hanya orang yang memiliki tingkat spiritualitas yang baik, yang mampu untuk melakukannya. Saudara, di kehidupan kita, dendam, kesumat, atau setidak-tidaknya tidak mau mengampuni, banyak kali terjadi. Di sejarah kita tahu ada kisah namanya Keris Empu Gandring. Itu cerita tentang gagalnya pengampunan dan dendam turun-temurun. Mulai dari terbunuhnya yang membuat keris itu sendiri, Empu Gandring, diteruskan dengan terbunuhnya Kebo Ijo, kemudian Tunggul Ametung diteruskan dengan itu yang Ken Arok sendiri. Begitu seterusnya, Tojaya dan seterusnya. Dendam. Tidak ada pengampunan. Bahkan ketika coba dibikin baik, cari kesempatan, bunuh. Tidak ada dendam. Dalam sejarah kita juga tahu, ada juga pengampunan yang sulit. Dalam sejarah Majapahit ada diakhiri dengan yang namanya Perang Bubat. Satu kisah menyedihkan. Saudara boleh membaca satu buku tebal yang judulnya Ken Dedes.
Saudara, betapa mengerikan jika pengampunan tidak ada. Betapa mengerikan jika pengampunan tidak ada, lalu tumbuh berkembang menjadi dendam. Oleh sebab itu, spiritualitas cekap yang kesembilan adalah, apakah kita, apakah saya, apakah saudara termasuk orang yang mampu mengampuni dengan cepat dan tulus atau tidak? Jika tidak, meskipun kau tokoh agama, aku tokoh agama, kita tokoh agama, meskipun kita punya agama, spiritualitas kita rendah. Karena agama tidak mengajarkan tentang dendam. Apalagi di dalam iman Kristen, yang ciri khasnya adalah tentang cinta kasih, mengampuni, dan membawa harapan yang baru. Itulah sebabnya di dalam kekristenan kita pakai simbol ini, salib. Relasi dengan Tuhan harus beres, yang diwujudkan dalam ibadah. Ya, tapi bukan sekedar ritual, ibadah yang tulus. Dan relasi dengan sesama harus bagus, dan itu tidak pandang bulu apakah dia satu gereja, apakah dia lain gereja, apakah dia seagama, apakah dia lain agama, apakah dia satu kampung atau tidak, apakah dia satu bangsa atau tidak, satu suku atau tidak. Kekristenan berdasarkan firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita membuat relasi dengan Tuhan yang bagus, tapi sesama yang bagus. Dan itu tentu salah satunya adalah dengan pengampunan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa banyak keluarga Kristen, suami istri yang semula begitu indah ketika pernikahan dilakukan, kemudian patah, berantakan. Saudara tahu? Salah satu sebabnya karena tidak ada pengampunan. Betapa banyak juga orang tua anak, ibu anak, bapak anak, relasinya tidak bagus. Karena apa? Tidak ada pengampunan. Kalau orang umumnya menabung itu uang, masuk gitu ya, rekening. Ini yang ditabung adalah dendam. Awas ya. 2, 3, der. Karena menabung kekecewaan. Saudara, betapa banyak satu keluarga, satu ayah, satu ibu. Tapi karena tidak ada pengampunan, kemudian meledak menjadi permusuhan. Macam-macam alasannya. Dari soal harta, dari soal harga diri, dan seterusnya. Tapi kuncinya satu, tidak punya pengampunan dan kerohaniannya rendah. Ini yang penting. Oleh sebab itu ayat lain, saudara, saya agak kurang suka dengan ayat ini. Tapi ini ayat suci dalam Alkitab. Saya harus mencermati, membaca. Ya meskipun ayat ini nggak nyenengke gitu. Tapi ya mau apa lagi. Memang begitu gitu. Nah, dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Ya, ini kita cermati. Beginilah sabda Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya ulang baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni
kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Saudara, betapa banyak anak Tuhan yang dia merasa ditolong Tuhan, dia merasa diberkati, tapi sebetulnya dia jatuh. Dia tercela, dia tertolak. Kenapa? Karena dia tidak mau mengampuni. Karena dia tidak mau mengampuni, ya tidak diampuni. Karena dia tidak mau mengampuni, ya dia tertolak. Kelihatannya pengikut Kristus, tapi sebetulnya hidupnya nggak damai, nggak tentram, nggak diberkati kok. Meskipun kesempatan pertobatan itu ada, tapi apa dia mau apa tidak? Kenapa? Karena saudara, untuk mengampuni itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang sombong pasti tidak mau mengampuni. Dia dulu yang minta maaf, pengampunan pada saya nanti mengampuni. Wah, gitu kan? Ya. Mengampuni itu dibutuhkan kerendahan hati. Mengampuni dibutuhkan juga hati yang tulus. Mengampuni dibutuhkan juga kebijaksanaan. Alasannya karena Tuhan mengampuni, Tuhan Maha Kasih. Gitu. Saudara, saya juga belajar. Jangan dikira saya sudah oke. Saya juga sedang belajar. Dan hari ini saya mengajak saudara semua, yo belajar. Sing wis yo wis. Belajar untuk mengampuni. Mengampuni orang-orang yang kita anggap menjadi melukai hati. Mengampuni karena kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pun juga mengecewakan orang lain. Oleh sebab itu, mari upayakan pengampunan. Pertanyaan yang penting hari ini adalah, apakah saudara, apakah saya, apakah kita makin cepat mengampuni apa tidak? Kalau ya, berarti nilai kerohanianmu bagus. Kalau tidak mau mengampuni, nilai kerohanianmu rendah. Mari kita belajar tentang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk mampu mengampuni, karena sebetulnya kami pun tidak luput dari kesalahan dan cacat celah. Tuhan mengampuni kami, saatnya kami juga belajar mengampuni orang-orang di sekitar kami, bahkan sesama kami. Berilah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk rendah hati, untuk bijaksana, untuk membuka diri, memberi pengampunan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berserah. Di dalam nama Kristus, penebus dan pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.